Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda coba atur pola makan, semangat banget gitu di awal, beberapa minggu kemudian rasanya kok, aduh balik lagi ya ke kebiasaan lama? Kayak sering banget kejadian gitu kan. Nah, hari ini kita mau lihat pendekatan yang agak beda nih. Langsung dari bab 45 buku Secrets of Productive People, ternyata prinsip yang sama yang bikin orang super produktif itu bisa juga loh dipakai buat urusan makan. Menarik ya. Sumber kita kali ini idenya keren banget. Cara kita hadapi kerjaan atau proyek besar, pakai strategi, pakai sistem, nah itu bisa juga diterapkan buat ngatur apa yang kita makan. Jadi misi kita kali ini, kita mau gali gimana caranya Anda bisa dekati diet atau pola makan ini secara produktif, biar nggak jatuh ke jebakan yang sama terus dan fokusnya ke proses yang awet. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua tahu lah ya, area makan dan diet ini, sering kali rumit. Sumber kita juga ngakuin kok, ini lahan yang penuh tantangan. Kadang malah terkait isu sensitif soal citra tubuh gitu kan. Ada kutipan menarik di sini yang nyinggung soal budaya yang terpaku pada tubuh kurus wanita itu katanya bukan semata soal kecantikan. Justru karena kompleksitas ini, pendekatan yang beda jadi penting banget. Tepat sekali. Dan isu citra tubuh itu, sering banget bikin orang fokus ke hasil yang, gimana ya, ekstrim, nggak realistis, malah jadi stres sendiri. Makanya, pendekatan produktif ini coba mengalihkan fokus. Gini, ini bukan soal perang ngelawan nafsu makan, tapi lebih ke bangun sistem. Sumber kita ini nyaranin 2 pilar utama produktivitas yang bisa diterapkan. Yang pertama itu kejelasan tujuan. Terus yang kedua, proses yang baik. Oke, pilar pertama dulu nih, kejelasan tujuan. Kedengerannya simple ya, tapi sumber ini nekenin pentingnya kita jujur nanya ke diri sendiri, kenapa sih sebenarnya saya mau ngatur pola makan? Apa gitu yang benar-benar pengen saya capai? Persis, ini fundamental banget dalam produktivitas. Selalu mulai dengan kenapa. Tujuannya murni buat kesehatan kah? Atau mungkin pengen lebih bertenaga gitu sepanjang hari? Atau jangan-jangan ada kondisi medis tertentu? Atau ya simpel aja, pengen lebih nyaman sama tubuh sendiri? Punya tujuan yang jernih, itu ibarat kita punya kompas lah. Tanpa itu, gampang banget kita tersesat. Tersesat kemana tuh maksudnya? Ya, tersesat dalam tren diet sesaat gitu. Atau jadi obsesi sama angka timbangan yang sebenarnya nggak sehat. Tujuan yang jelas itu ngasih arah, dan yang penting, jaga motivasi biar tetap stabil, nggak naik turun drastis. Oke, jadi tahu kenapanya dulu ya. Nah, pilar kedua ini nih yang bikin saya penasaran. Proses yang baik, kalau di kerjaan kan jelas ya, ada alur kerja, ada sistem. Tapi gimana terapin ini ke makanan sehari-hari? Masa iya kita bikin spreadsheet tiap kali mau makan? Agak repot kayaknya. Ya, nggak segitunya juga kali ya. Kuncinya itu ngerancang rutinitas atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dijalanin secara konsisten. Dan yang penting, nggak terasa nyiksa gitu loh. Ingat, ini bukan sprint diet ketat yang cuma sebulan 2 bulan, tapi ini maraton gaya hidup. Contohnya bisa simpel banget kok. Mungkin Anda bikin aturan selalu ada sayur di piring makan malam. Itu udah sistem kecil kan? Oh, oke. Contoh lain mungkin? Atau nyiapin bekal makan siang tiap minggu malam buat seminggu ke depan. Itu juga sistem. Nah, ini juga melibatkan pemantauan, tapi caranya yang mendukung, bukan malah ngejudge diri sendiri. Nah, ngomongin soal pemantauan, ini ada ide menarik dari sumber kita, metode rata-rata pribadi atau personal average. Ini dibahas juga di bab 36 buku yang sama. Intinya bukan soal pecahin rekor pribadi tiap hari, tapi fokusnya gimana caranya jadi sedikit lebih baik dari rata-rata performa kita sebelumnya. Gimana tuh cara kerjanya? Wah, ini cerdas banget sih metodenya. Secara psikologis, metode rata-rata pribadi ini efektif karena ngurangin tekanan harus sempurna. Kalau Anda misalnya ngelacak berat badan harian, pastikan ada naik turun tuh angkanya. Nggak mungkin lurus terus. Iya betul, kadang naik dikit panik gitu kan. Nah, metode ini ngajak Anda fokus ke tren rata-ratanya aja, bukan ke angka satu hari itu. Sama juga kalau Anda ngelacak asupan kalori harian, atau mungkin jumlah langkah kaki. Yang dilihat itu pola umumnya. Jadi, pertanyaan kuncinya buat Anda. Data apa nih yang paling relevan sama tujuan Anda tadi? Terus, gimana Anda mau pakai data itu buat lihat kemajuan rata-rata Anda, bukan kesempurnaan harian? Oke. Jadi nyambung lagi ke kejelasan tujuan di awal ya? Iya, betul. Ini ngikat lagi ke sana.
Tujuannya biar termotivasi lewat kemajuan kecil tapi nyata dan konsisten. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, ngatur pola makan secara produktif itu ternyata bukan cuma soal nahan diri atau punya tekad baja gitu ya. Tapi lebih ke arah nerapin strategi. Pertama, tahu bener kenapa Anda ngelakuin itu, kejelasan tujuan. Kedua, bangun sistem atau kebiasaan kecil yang gampang diikuti, yang berkelanjutan, itu proses yang baik. Ketiga, pantau kemajuan tapi caranya yang bikin semangat, bukan malah bikin stres. Kayak pakai metode rata-rata pribadi itu tadi. Betul banget. Pendekatan ini bantu Anda jaga fokus pada perjalanan yang sehat dan realistis. Jadi nggak gampang kejebak sama target angka semata atau ikut-ikutan tren diet yang, ya gitu deh, datang dan pergi. Seringkali nggak cocok buat jangka panjang. Ini lebih kebangun fondasi yang kuat buat kebiasaan makan yang lebih baik. Menarik banget ya diskusinya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau pendekatan produktif yang pakai tujuan jelas dan proses yang baik bisa diterapkan ke area serumit pola makan, kira-kira nih, area menantang lain apa ya dalam hidup Anda yang mungkin bisa ikut dibenahi pakai prinsip serupa? Coba deh dipikirkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita selanjutnya ya.